Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Hari ini, Rabu 22 Mei 2024, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dalam bahasa Batak Toba, ai laddo akanau parjulu hia gabi parpudi, jala parpudian gabi parjulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats ini adalah bahagian dari pernyataan dan pengajaran Yesus untuk orang-orang yang masa itu, termasuk dengan para murid-muridnya, sangat menghargai kekayaan, status sosial, dan posisi religius yang sangat mempengaruhi penerimaan mereka terhadap ajaran Yesus yang dihubungkan dengan upah dan status mereka di dalam komunitas pengikut Yesus atau kerajaan Allah. Hal ini menciptakan perbedaan sosial yang jelas, di mana yang kaya dan berkuasa berada di puncak dan dianggap diberkati oleh Allah, sedangkan yang miskin atau terpinggirkan berada sebaliknya, bahkan dihukum karena dosa mereka. Pertemuan dengan pemuda kaya dalam perikop ini menyoroti tantangan bagi orang yang memiliki banyak harta untuk memasuki kerajaan Allah. Yesus menentang pandangan akan kekayaan dan status sosial adalah tanda berkat Allah, sementara kemiskinan atau yang terpinggirkan adalah tanda dikutuk dan dihukum Allah. Dia mengajarkan kerajaan Allah memiliki standar yang berbeda dan menekankan bahwa ketergantungan pada kekayaan dan status dapat menjadi penghalang untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perlakuan Tuhan dalam menentukan penilaian siapa yang terdahulu dan siapa yang terakhir bukanlah yang untuk menimbulkan persaingan. Yesus ingin menegaskan bahwa orang percaya yang mendedikasikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dapat tertinggal dengan orang percaya yang baru begitu mengasihi Tuhan. Ada 3 hal yang boleh kita pelajari dan maknai dari pernyataan Yesus dalam nats ini. Kerendahan hati yang dimiliki oleh seseorang adalah kunci dalam kerajaan Allah yang nilainya jauh lebih penting. Kerendahan hati berarti mengakui keterbatasan dan kebutuhan kita akan Allah, serta melepaskan ambisi pribadi untuk mendapatkan pengakuan duniawi. Karena kita semua adalah hamba, tidaklah pantas seorang hamba merasa lebih unggul dalam pelayanan dan kerohanian dari yang lainnya. Seorang hamba haruslah memiliki sikap yang rendah hati dan mau melayani. Dunia mungkin memandang rendah mereka yang rendah hati, sederhana, tidak mencari pengakuan atau penghormatan. Namun dalam pandangan Allah, justru mereka yang rendah hati inilah yang akan ditinggikan. Lukas 4 ayat 11. Tuhan mencari orang yang tidak egois. Mengasihi Yesus berarti kita juga mengasihi orang lain lebih dari diri kita sendiri. Bagi Tuhan, bukan seberapa banyak pelayan yang kita lakukan, tetapi apakah kita sudah hidup mengasihi semua orang? Akhirnya orang-orang yang mengasihi diri sendiri akan menjadi yang terakhir dibandingkan orang-orang yang mengutamakan hal yang terpenting bagi Tuhan. Kita harus punya hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Jangan merasa enteng dengan menganggap mereka layak menerima hukuman karena kehidupannya yang buruk. Mari kita menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi penyambung lidah dan suara Tuhan bagi orang-orang yang belum selamat. Kita dipanggil untuk mengikuti teladannya dengan melayani orang lain tanpa pamrih, terutama mereka yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Tuhan mendahulukan orang-orang yang mengejar hadirat-Nya. Tuhan menilai semua yang kita lakukan selama hidup, dan hanya orang-orang yang mengejar hadirat Tuhanlah yang didahulukan. Istilah yang terakhir menjadi yang terdahulu tidak mengandung arti bahwa yang sudah percaya akan lebih dulu masuk neraka, dan yang belum percaya lalu menjadi orang percaya akan masuk surga. Oleh karena anugerah Allah, kedua tipe orang yang percaya ini akan bersama-sama masuk surga. Hanya waktu pertobatan mereka yang berbeda. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus.
maka kita akan dijamin masuk dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dunia yang kita tinggali, kita sering dihadapkan pada perlombaan untuk menjadi yang terbaik, paling kaya, paling berkuasa, dan yang paling dihormati. Standar-standar dunia ini mengajarkan bahwa siapapun yang memiliki semua karakter tersebut akan lebih terdepan atau didahulukan. Namun, Yesus dalam nats ini memberikan kita sebuah pandangan yang sangat berbeda. Nilai-nilai kerajaan Allah sangat berbeda dari nilai-nilai dunia. Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kerendahan hati, pelayanan, dan penyerahan diri kepadanya. Panggilan ini menilai ulang prioritas dan memastikan kita agar mencari kehormatan dari Allah, bukan dari manusia. Cara menyenangkan Tuhan adalah dengan hidup meyakini keadilan Allah dan sesuai dengan nilai-nilai kerajaannya. Dalam proses ini, Allah juga menghiburkan kita dari ketidakadilan dunia dan mereka yang setia kepadanya menerima imbalan berlipat ganda, yaitu hidup kekal di masa yang akan datang. Amin, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarlah kami untuk hidup dengan kerendahan hati dan pelayanan seperti yang telah Engkau ajarkan. Tolong kami untuk menilai ulang prioritas hidup kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu mencari kehendak-Mu dan menjadi terang bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam nilai kehendak Tuhan. Immanuel.